Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk beraktivitas. Hari ini aku membuat lemper hitam manis ya teman-teman. Tentunya bahannya adalah ketan hitam dan ketan putih yang sudah saya rendam selama minimal 3 jam ya teman-teman, karena ketan hitam perlu waktu untuk merendamnya. Nah, setelah ketan hitamnya sudah empuk, atau kalau diremas dipijet itu sudah matek gitu ya, itu sudah bisa dikukus ya teman-teman. Kemudian cuci bersih ketannya. Caranya mencuci itu jangan diremas ya teman-teman, cukup tangan kita itu goyang-goyangkan, siram air, buang, digoyang, disiram dan buang, seterusnya minimal 3 atau 4 kali ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tiriskan. Kemudian kalau sudah kita tiriskan baru kita kukus. Oke. Setelah kita tiriskan ketannya, kemudian pengukusnya sudah mendidih atau dandangnya sudah mendidih, baru kita masukkan ketannya ya teman-teman. Ini syaratnya harus mendidih ya, biar tidak jemek ya hasil ketannya nanti. Kukus sampai kira-kira ketan hitamnya itu kalau dipegang itu sudah empuk ya, selama kurang lebih 45 menit karena ada ketan hitamnya ya. Kalau cuman ketan putih 20 menit, kalau hanya 2-3 kilo itu sudah matang. Kemudian dicoba ya, ketan hitamnya kita tes dengan dipijat ya teman-teman. Kalau sudah empuk atau kita gigit itu ada kletus enak, itu sudah matang. Kemudian kita siapkan santan. Santannya ini 2 kilo ketan, saya menggunakan 3 gelas santan kental ya teman-teman. Kemudian 3 sendok gula pasir dan 1 sendok, jangan muncung ya, 1 sendok peres garam ya teman-teman. Dan nanti kalau sekiranya masih kurang asin bisa ditambah, jangan langsung banyak ya teman-teman. Udek-udek dan kita cicipi dulu apakah manis dan asinnya itu sudah cukup atau belum. Manis di sini hanya sumber ya teman-teman, tidak manis sekali. Untuk 2 kilo ketan itu kalau sekitar 2 sendok gula itu hanya sumber-sumber ya, hanya terasa ya manisnya. Setelah dirasa cukup baru masukkan ketannya ke dalam santan ya teman-teman. Nah, di sini ini kita udek sampai santannya itu meresap habis atau kering ya. Ini namanya pengaruan atau dikaru, sama mirip seperti ketika kita membuat lemper biasa ya teman-teman.
Kemudian matikan kompornya dan bersihkan ketannya itu, jadikan satu dan sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian bisa ditutup agar ketan hitamnya itu bisa lebih empuk lagi ya. Jadikan satu seperti ini, kemudian ditutup ya. Nah, kemudian kita lanjut ke enten-enten ya teman-teman. Saya menggunakan 3 kelapa muda ya teman-teman. Kemudian kita kupas kulitnya menjadi putih bersih seperti ini, lalu kita parut dan kemudian kita oseng. Ini saya menggunakan 500 gram gula putih ya teman-teman, atau menurut selera teman saja. Nanti bisa dicicipi apakah manis atau belum, bisa sesuai selera teman-teman saja ya, tidak harus 500 gram. Nah, karena ini gula putih, saya menggunakan pewarna, saya gunakan warna merah muda ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai dia seperti lengket kering ya. Jadi ini kan masih berhamburan. Nanti kalau sudah jadi, dia akan lengket jadi satu karena gulanya itu yang akan membuat dia lengket. Kemudian saya beri daun pandan ya teman-teman, biar tambah harum, dan juga vanili. Lalu jangan lupa dikasih setengah sendok garam atau 1 sendok teh garam ya teman-teman, biar tambah gurih rasa enten-entennya itu ya, tidak hambar hanya manis saja. Aduk sampai menggumpal ya teman-teman. Semakin lama kita mengaduknya, semakin tahan lama enten-enten ini ya, bisa bertahan 3-4 hari di suhu ruang ya. Ini saya tambahkan vanili 2 bungkus ya teman-teman. Atau kalau misalnya enten-entennya itu masih sisa, bisa ditaruh di kulkas ya. Kalau di kulkas itu bisa tahan 1 minggu, bahkan bisa lebih ya teman-teman. Kemudian kita kukus ketannya yang sudah kita karut tadi, dengan syarat juga sudah mendidih ya airnya. Ini menggumpal karena sudah dingin ya teman-teman, tidak apa-apa, nanti dia akan lunak dengan sendirinya setelah matang. Oke, kukus sampai kira-kira 45 menit ya teman-teman. Setelah 45 menit kita buka ya teman-teman. Kita coba ketan hitamnya apakah sudah empuk atau belum. Kita cicipi dulu, dites dengan menggunakan jari. Nah, kalau sudah dipencet bisa hancur, berarti sudah matang. Kemudian kita angkat dan kita isi dengan enten-enten ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu daunnya. Untuk kembennya, daunnya cukup dengan
2 jari lebarnya, sedangkan untuk membungkusnya 4 jari atau lebih, atau 5 jari juga boleh. Dan kemudian juga ini isolasi isolatif, pokoknya yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian juga kita siapkan guntingnya. Oke, lanjut kita ke pengepalan ya. Dandan sudah siap, ketan hitamnya juga sudah siap, baru kita mengepal. Seperti ini, ambil sedikit ya, kira-kira 1 kepal begitu, atau ya jangan terlalu gede juga jangan terlalu kecil, pokoknya kalau dimakan itu nggak enak gitu ya teman-teman, sedengan atau sedikit kurang gitu ya, akan lebih enak. Lakukan seperti yang ada di video ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan laser yang segi 4 itu, kemudian ketannya ditata dan enten-entennya ditaruh di atasnya terus ditumplek lagi juga bisa, nanti diiris-iris juga bisa. Karena ini sedikit, saya cukup dengan kepal saja ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Nah, kemudian kita kembeni. Kembeni itu bungkus yang di dalam itu namanya kemben ya teman-teman. Setelah itu baru kita bungkus di luarnya. Kalau ada lebihan seperti ini bisa digunting ya teman-teman, atau bisa diteguk di dalamnya biar kelihatan lebih rapi. Nah, perhatikan seperti ini cara membungkusnya, sangat simpel, sangat mudah. Bisa dilakukan oleh siapapun ya teman-teman. Nah, setelah itu kita rekatkan dengan isolasinya. Solasi ya, solasi apa isolasi? Pokoknya perekat plastik ya. Nah, pucuknya dilipat seperti itu. Baru kita rekatkan. Saya paling suka sekali kue ini ya teman-teman. Dibanding lemper saya lebih suka lemper hitam manis ini. Lemper itu kalau lagi lapar itu juga saya suka, bisa habis 2. Kalau ini misalnya masih kenyang, kalau misalnya makan ini masih enak ya teman-teman. Weteng buto. Nah, agar biar rapi kita gunting pinggirnya ya teman-teman, biar tambah lebih rapi dan lebih cantik ya teman-teman. Seperti itu tadi cara membungkusnya. Oke, lakukan sampai selesai ya teman-teman. Dan seperti itu caraku membuat lemper hitam manisnya. Seandainya bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-teman panjenengan. Dan lemper hitam manis ini bisa dijadikan solusi pengganti lemper ya teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, dan mungkin ini bisa di-share sekiranya bermanfaat ya teman-teman. Sekian dulu caraku bagaimana membuat lemper hitam manis, semoga bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada, dan
Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik ya teman-teman, daun muda. Tapi kalau semua menggunakan daun muda, nanti daunnya tidak akan tumbuh lagi. Oke, bye bye.